Saya nggak tahu pasti kapan tepatnya bisnis minuman boba ini booming di Indonesia, tapi yang jelas sampai sekarang bisnis minuman boba ini adalah salah satu pilihan bisnis sebagai investasi bagi banyak orang. Tapi tidak sedikit juga yang akhirnya tutup. Nah, ini kita harus pelajari bagaimana pola bisnisnya supaya marketingnya jalan dan Bapak Ibu tetap dapat profitnya. Ya, kita mulai ya. Kita bahas satu persatu ya. Ini saya sudah kelompokin dalam beberapa poin. Ini khusus untuk pemasarannya ya. Gimana cara pemasarannya, kita mulai dari satu-satu dulu supaya lebih jelas. Yang pertama nanti kita akan bahas tentang SOP-nya apa, kemudian lokasinya bagaimana, kemudian super voucher, lalu upselling. Kenapa super voucher? Karena ini salah satu bisnis yang sifatnya lokal. Kita nggak bisa ngirim minuman boba ini ke luar daerah kita ya, kecuali kita memang bisnis modelnya adalah reseller atau paket kemitraan bisnis. Yang saya bahas kali ini adalah bagaimana membuat bisnis minuman boba Bapak Ibu jauh lebih laris daripada sebelumnya. Oke, yang pertama kita ke SOP ya, karena ini produk makanan, jadi yang harus kita perhatikan adalah SOP-nya dulu, tentang produknya dulu. Yang pertama outletnya, ini karena pandangan pertama itu benar-benar akan tanda kutip ya, menghipnotis orang yang melihat dan minimal pengen nyobain produk kita. Jadi outletnya itu harus keren, nomor satu harus keren. Yang kedua, outletnya harus bersih, terlihat bersih ya, yang di mata konsumen, yang bisa dilihat oleh mata pembeli itu harus bersih. Kemudian harus up to date. Jadi model outletnya harus update. Jangan seperti outlet-outlet jadul yang ala kadarnya jual minuman boba. Kalau Bapak Ibu model bisnisnya adalah waralaba dari pemilik mereknya, insya Allah sudah update ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau buka baru, saya sarankan untuk desain outletnya itu harus up to date. Kalau bisa tuh futuristik malahan ya, karena memang yang ditarget adalah market yang usianya memang masih muda-muda. Oke. Lalu kemudian bahan baku. Jadi SOP bahan baku ini perlu kita susun. Tulis aja apa yang kita belanjakan saat ini. Jadi semuanya bentuknya tertulis. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu nggak lupa dan semuanya tercatat. Nanti misalkan pengen ditingkatkan, nah bagian mana yang ditingkatkan. Tapi semuanya tertulis ya. Lalu peralatannya juga. Ini juga harus kita buat SOP-nya. Apa aja yang harus ada, apa aja yang tidak perlu ada, karena tidak semua peralatan yang ada dalam pikiran kita itu nanti bermanfaat ketika di lapangan. Lalu proses peracikannya bagaimana, urut-urutannya mulai awal, tahap 1, tahap 2, tahap 3 kayak gimana sih, itu perlu di SOP kan. SOP ini urut-urutan ya, atau data list apa saja yang harus kita siapin. Mirip seperti kemasan mie instan, dibaliknya kan ada cara memasaknya kayak gitu, terus peralatannya apa aja. Nah itu SOP-nya, sederhananya seperti itu. Lalu ke pengemasannya, kita juga harus ke pengemasannya supaya ketika diserahkan ke konsumen itu, konsumen nggak ribet bawanya. Kalau dia misalkan beli 3, beli 5 langsung, jadi orang nggak males kalau mau beli banyak. Itu kita harus perhatikan. Kemudian pelayanannya kayak gimana, SOP pelayanannya kayak gimana. Jangan seperti robot ketika punya karyawan untuk menjaga outletnya, membuat pelanggan nanti kecewa dan nggak balik lagi. Kalau itu sih sebenarnya nggak masalah ya, nggak balik ya sudah. Yang jadi masalah nanti dia akan nyebar suara, nyebar berita ke orang lain bahwa pelayanan kita jelek. Selesai sudah semuanya bisnisnya kalau kayak gitu. Nah ini standarnya, SOP-nya ini sederhananya ya, harus bersih, higienis dan cepat. Jadi bersih dan higienis ini saat ini memang jadi kebutuhan wajibnya para konsumen, karena orang sudah mulai paham ya sejak ada pandemi kayak kemarin. Jadi tentang kebersihan, tentang higienitas itu orang lebih aware sekarang. Dan cepat ya, jangan sampai
pelanggan itu menunggu lama. Mungkin Bapak Ibu kecepatan ini bisa dari tata letaknya operasionalnya kayak gimana. Oh, ini harusnya di sebelah kiri, kanan, atau belakang, atau depan, atau atas. Nanti itu di SOP-kan semuanya supaya ini kecepatannya tercapai. Lalu yang berikutnya harus diperhatikan juga ini lokasinya. Lokasinya ini offline. Offline ini lewat jalur semut ya, dimana orang banyak lalu lalang. Karena ini bukan apa itu minuman pelepas dahaga, tapi orang yang pengen nyobain dan pengen have fun dengan minuman boba ini, bukan untuk pelepas dahaga aja. Kalau pelepas dahaga kemarin kan kita bahas tentang bisnis teh kekinian itu pelepas dahaga ya. Kalau yang ini, kalau boba ini, menurut saya ini adalah have fun. Jadi orang pengen senang-senang. Jadi perhatikan jalur semutnya ada di mana, antara perumahan sama tempat bisnis itu biasanya jadi jalur semutnya. Lalu dekat keramaian remaja. Jadi lokasi-lokasi yang dekat dengan para remaja ini biasanya kumpulnya di mana sih? Mereka ada di mana? Nah, kita mendekati di jalurnya itu. Kalaupun nggak deket banget ya minimal di jalurnya, dan pilih jalur yang orang tuh gampang mampirnya, gampang berhentinya. Misalkan jalan satu arah, yang paling bagus sebelah kanan atau sebelah kiri. Lihat dulu ada tempat parkirnya di sebelah mana. Kalau tempat parkirnya di sebelah kiri, berarti yang tepat, posisi yang tepat adalah di sebelah kiri. Kayak gitu ya. Oke, kemudian kalau online, nah lokasi online ini adanya di mana? Di media sosial. Media sosial ini kita pakai ads, kemudian TikTok, ads ini Facebook ads, TikTok ads, IG ads kayak gitu ya. Kemudian TikTok, YouTube, kemudian selebgram yang niche-nya niche makanan ya. Nah, lakukan ini secara konsisten. Nah, tanpa konsisten ya nggak akan jadi brandingnya, karena orang tuh harus selalu ingat kita. Ini yang menyebabkan brand-brand besar, perusahaan-perusahaan besar, mereka tetap ngiklan meskipun sudah laku, karena kita menjaga konsistensi kita di benak konsumen kita, supaya yang jual boba banyak, tapi yang selalu muncul di pikirannya si target market kita adalah bisnis kita. Lalu jangan lupa ya, Google bisnisnya dibuat dan dioptimalkan, karena ini bisnisnya sifatnya lokal, jadi tergantung radiusnya, jadi sifatnya lokal. Jadi Google bisnis ini penting untuk kita buat. Ini benar-benar akan membantu di si Google bisnisnya. Jadi orang mungkin akan melihat nyari di mana minuman boba terdekat misalnya kayak gitu ya. Nanti yang muncul punya kita ya, yang karena kita optimasi ya. Lalu kemudian kita bahas ke voucher ya. Ini salah satu caranya untuk menambah jumlah pembeli. Kita sebar voucher secara rutin. Rutin ini bisa 1 bulan 2 kali atau 1 minggu sekali ke lokasi-lokasi radius 5 km. Jangan terlalu jauh, karena kalau terlalu jauh orang jarang mau datang beli gitu. Jarang, wah beli di sana lebih dari 5 km jaraknya, itu jarang. Karena ini sifatnya have fun. Jadi fokus saja ke radius 5 km supaya si orang-orang yang ada dalam radius kita 5 km itu benar-benar dia selalu ingat kita bahwa kita jual minuman boba yang bisa bantuin dia untuk menikmati waktunya kayak gitu ya. Lalu vouchernya jangan lupa dikasih jangka waktunya, misalkan dari penyebaran brosur itu 2 hari atau 3 hari, jangan sampai 1 minggu ya, karena biasanya orang itu mulai tergerak ketika ya 2 sampai 3 hari itu, 3 hari maksimal deh, lebih 3 hari biasanya tuh nggak panas lagi gitu. Jadi kasih jangka waktu vouchernya ya. Ini kenapa kita harus fokus untuk ke radius, karena ya sekali lagi tadi sifatnya lokal. Nah, lokalitas ini nanti bisa dipakai ads-nya. Jadi ads ini kan kita bisa set untuk lokalnya, radiusnya nggak harus satu kota ya. Jadi ya orang-orang yang di sekitar kita ingatkan terus sama ads-nya, sama TikTok, YouTube, sama selebgram-selebgramnya. Lalu kemudian ini upselling-nya. Ini yang nanti insya Allah akan membantu meningkatkan profit bisnis minuman bobanya Bapak Ibu. Yang pertama, upselling ini ekstra ya, kita tambahin ekstra bobanya. Ada orang yang suka bobanya sedikit aja, tapi ada beberapa orang yang mereka pengen bobanya banyak. Nah, Bapak Ibu jual ekstra bobanya, mungkin 1.000, mungkin 2.000, dan orang seneng.
Nah itu kita tawarin juga, jangan sampai kalah sama mbak-mbaknya yang di minimarket ya. Mereka terus tangguh untuk nawarin upselling, mulai dari pulsa, mulai dari tebus murah, mulai dari promo hari ini kayak gitu. Jadi ada beberapa tahapan upselling. Nah upselling yang baru kepikiran sama saya itu ya ekstra bobanya, kemudian ekstra toppingnya apa. Itu kalau topping saya rasa sudah umum ya. Ekstra bobanya ini yang orang pengen banyak. Kalau toppingnya nanti mungkin Bapak Ibu punya ide yang lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kira-kira upsellingnya apa. Lalu kemudian camilan ini yang pedes. Kalau menurut saya itu yang pedes, karena ini boba ini identiknya bukan minuman yang segar gitu, bukan, tapi yang lebih kayak susu kayak gitu ya, lebih kayak milkshake kayak gitu ya. Jadi nantinya dia akan digunakan sebagai penawar rasa pedas camilannya itu tadi. Jadi cocok tuh minumannya. Oke, jadi camilan dan minumannya cocok, karena itu nanti minuman kita, bobanya kita jadi penghilang rasa pedasnya. Nah, oh ya, kalau Bapak Ibu suka materi-materi seperti ini, silahkan subscribe channel saya, tombolnya ada di bawah atau di sekitar video ini. Jangan lupa di like ya. Nah kita lanjut lagi ya. Terus selain camilan, kenapa kok camilan? Selain rasanya pedas tadi, kalau bisa camilan ini harganya maksimal setengah harga dari minumannya. Jangan sampai minumannya harganya 10.000, camilannya harganya 7.000, nggak akan laku biasanya. Upsellingnya ini kalau bisa yang terasa murah, misalkan jangan sampai lebih dari 5.000, misalkan 3.000 gitu. Kecil-kecil enggak apa-apa, tapi ada upsellingnya supaya orang tergerak. Nah seperti yang saya jelasin di video sebelumnya ya, di teh kemarin ya, teh kekinian kemarin, camilan itu sebaiknya jangan ditaruh di keranjang di bawah, tapi digantung. Karena kalau digantung tuh kemungkinan orang mau beli, mau ngambil itu akan jauh lebih tinggi. Coba deh nanti buktiin. Kalau udah buktiin, nanti kabarin saya di kolom komentar ya. Biasanya kayak gitu sih menurut pengalaman saya. Itu sebabnya dulu zaman kita kecil lotre itu, lotre mainan, jajan kayak gitu, biasanya ditempel-tempel, bukan ditaruh. Lalu yang ketiga upselling yang kepikiran sama saya itu kupon hadiah, kupon undian, kupon undian. Isinya nama, tanggal bulan kelahiran, kemudian nomor WA-nya. Nggak perlu macem-macem deh datanya. Ini nanti gunanya untuk info update mingguan. Jadi ketika ini nanti jadi pelengkapnya si sebar voucher ini. Jadi ngabarin, "Hai Kak, sudah terima voucher kami belum? Kami kemarin habis sebar voucher loh. Ada giveaway macem-macem hari ini. Oh, free 1 cup minuman boba di tempat kita. Bebas pilih toppingnya, bebas nambah bobanya," misalnya kayak gitu. Orang tuh senang dikasih kebebasan kayak gitu. Nah ini digabungkan, nanti di WA-in satu-satu deh. Jadi yang sudah nulis kupon undian berarti dia memang minat dan mau ikutan gitu loh giveaway kita. Nah ini untuk pelengkap si brosur tadi. Misalkan kita pas lagi repot nggak bisa sebar brosur, atau pas lagi hujan, atau pas cuaca nggak memungkinkan, kita bisa sebar chat di WA-nya mereka masing-masing. Jadi kasih kupon undiannya apa deh, 1 cup gratis atau hal yang lain yang menurut Bapak Ibu masih masuk angka itunya, budgetnya ya. Nah itu tadi sekilas tentang marketing plan bisnis minuman boba. Semoga ini nanti bermanfaat, bisa nambah profitnya Bapak Ibu. Sekali lagi, jika Bapak Ibu suka dengan video-video saya seperti ini dan mungkin pengen dibuatkan marketing plan apa untuk bisnis yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, saya Chandra dari @creator.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.